Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadith. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah tanda hari kiamat yang kedua, yaitu berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di halaman yang ke-6. Kita akan baca terlebih dahulu. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nuzulu Isa bin Maryam minas sama'. Yanzilu Isa bin Maryam fi akhiriz zaman minas sama' bijasadihil haqiqi ila dunya. Qala subhanahu wa ta'ala wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Suratun Nisa al-ayah mi'ah at-tasi'ah wa khamsin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul hisyata wa yafidul mal hatta la yakbaluhu ahadun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa ahaditsu nuzuli Isa bin Maryam fi akhiriz zaman mutawatiratun kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahlil hadisi kal Imam At-Tabari wa Ibnu Katsir was-Saukani wal Albani wa ghairihim. Kita berbicara tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa sebagai tanda kuasanya, baik ketika beliau dilahirkan, ketika beliau diangkat oleh Allah, dan ketika beliau diturunkan oleh Allah. Tidak ada manusia di mana posisi beliau menjadi titik sengketa sehingga ada banyak orang yang memiliki aneka agama selain Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Berkaitan dengan kelahiran beliau, manusia terpecah menjadi tiga: Yahudi, Nasrani, Muslim. Berkaitan dengan diangkatnya beliau, manusia juga terpecah menjadi tiga. Sama juga, Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Termasuk juga berkaitan dengan turunnya beliau. Manusia, mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengikuti kebenaran dan ada yang bertahan dalam penyimpangan. Semua terjadi pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat memberikan ruh kepada Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ceritakan dalam Alkitab tentang Maryam ketika beliau menyendiri dari keluarganya ke tempat yang berada di daerah timur. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Lalu Maryam memasang hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus
seorang malaikat, fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Maryam memasang hijab, kemudian Allah mengutus utusannya, yaitu siapa? Malaikat. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu malaikat itu berubah wujud menjadi seorang lelaki yang sempurna. Maryam ketika melihat seorang lelaki ada di kamarnya, sementara beliau sendirian, dan beliau seorang wanita salihah, langsung beliau meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Rahman dari potensi kejahatanmu, in kunta taqiyya, kalau kamu orang yang bertakwa. Kemudian utusan ini mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Aku adalah utusan dari Rabbmu yang akan memberikan kepadamu anak yang suci. Maryam kemudian mengatakan bagaimana? Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki dan aku bukan wanita pelacur? Apa kata malaikat? Qala innama huwa alayya hayyin. Gimana? Qala kadzalika qala rabbuka innama huwa alayya hayyin. Rabbmu mengatakan, itu mudah bagi Allah. Lalu Allah katakan di situ, walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan Allah akan jadikan itu sebagai tanda bagi manusia. Sehingga Allah jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai ayatan linnas, sebagai tanda bagi manusia, sebagai ayat untuk umat manusia. Dan dari dulu sampai sekarang, yang namanya ayat Allah itu selalu menjadi bahan perdebatan antara orang yang mau mengimaninya dan orang yang tidak mau mengimaninya. Allah jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai tanda kuasa Allah, dan itu terjadi dalam semua titik kehidupannya. Dan Nabi Isa alaihissalam dikatakan oleh Allah, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan. Dan di tiga titik ini menjadi titik sengketa manusia. Saat Nabi Isa ada di muka bumi, orang terpecah menjadi banyak golongan. Saat Nabi Isa diangkat oleh Allah, manusia terpecah jadi banyak golongan. Demikian pula ketika Nabi Isa kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan satu manusia ini, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sebagai ujian bagi para hambanya. Dari situlah kita bisa melihat prinsip dalam berakidah. Akidah itu prinsipnya adalah at-taslim, pasrah terhadap keterangan yang ada. Karena ketika orang melibatkan logika di dalamnya, maka pasti dia akan mengalami penyimpangan. Sehingga saat Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, muncul di muka bumi, manusia terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama mengatakan Maryam berzina, sehingga Maryam bukan wanita suci. Siapa yang menuduh seperti ini? Yahudi. Maryam berzina, dia bukan wanita suci, maka Nabi Isa adalah anak zina. Dan ini golongannya Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, salah satu di antara perkataan Yahudi adalah wa qaulihim ala maryama buhtanan, dan mereka memberikan tuduhan dusta kepada Maryam, yaitu menuduh Maryam sebagai wanita berzina. Maryam akan menuntut seluruh orang Yahudi yang menuduh beliau berzina. Yang kedua, keyakinan Nasrani. Maryam wanita suci dan beliau tidak pernah berzina. Namun beliau punya suami. Dan dalam hal ini Nasrani terpecah menjadi 2.
Ada yang mengatakan suaminya adalah Allah. Maha suci Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Dan Allah Subhanahu wa taala murka ketika dinyatakan dia punya istri. Dan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan suaminya Maryam adalah Yusuf An-Najjar. Yusuf sang pekerja. Dan ini jadi nama gereja yang ada di Condong Catur ya. Melihat Pak? Baik. Gereja Yusuf sang pekerja itu adalah aliran yang kedua yang meyakini bahwa suaminya Maryam adalah Yusuf. Dan semua pendapat ini dusta. Karena Maryam tidak punya suami. Taib. Pendapat yang ketiga bahwa Maryam tidak punya suami dan beliau hamil tanpa suami. Kok bisa Muslim bisa menerima dengan baik? Karena kita punya keyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Allah menjawab pertikaian antara Yahudi Nasrani dan kaum muslimin berkaitan dengan status Nabi Isa, Allah katakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Keberadaan Isa itu sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam itu dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Kalau Yahudi sepakat bahwa Adam diciptakan tanpa bapak ibu, Nasrani juga sepakat Adam diciptakan tanpa bapak ibu. Kok kalian tuh kangelan memahami ada manusia yang diciptakan punya ibu nggak punya bapak? Susah memahami kalau ada orang yang bisa diciptakan oleh Allah tanpa punya ibu nggak punya bapak. Kenapa kok kangelan memahami itu? Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita kaum muslimin apakah kesulitan memahami ini jamaah? Sepeser pun kita nggak kesulitan. Mereka diajak untuk memahami itu nggak bisa. Sampai sekarang gagal paham. Masya Allah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Karena kita punya prinsip innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari satu titik ini, Nabi Isa ketika lahir di muka bumi, manusia terpecah menjadi banyak golongan. Dan ini bukan cuman perbedaan wacana, tapi itu perbedaan akidah. Sampai menimbulkan apa? Ya banyak sekali peperangan dan aneka kejadian yang ada di alam raya ini. Yang kedua, berkaitan dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Kapan Allah mengangkat Nabi Isa? Kapan jamaah? Besok ataukah kapan? Kejadiannya sudah berlalu. Di akhir dakwah beliau, ketika orang-orang Yahudi mau membantai beliau, mau membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau. Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ada di Ali Imran ayat 55. Dan di surat An-Nisa ayat 157 dan 158 Allah berfirman, "Wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Orang Yahudi itu tidak yakin kalau mereka telah berhasil membunuh Isa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau. Allah mengangkat beliau kepadanya. Innahu kana wa kana Allahu azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di sini ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Sudah? Tapi Yahudi dan Nasrani enggak percaya dengan ini. Sehingga ada 3 pendapat manusia.
Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Isa dibunuh oleh kerajaan yang berkuasa ketika itu dan disalib, dibunuh sebagai manusia penjahat sehingga dia mati su'ul khatimah. Ini keyakinannya Yahudi. Keyakinan yang kedua, Nabi Isa berhasil dibunuh dan disalib dan beliau mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kematian beliau menebus dosa seluruh umat manusia. Ini keyakinan Nasrani. Pendapat yang ketiga, Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalib Nabi Isa, namun ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu orang inilah yang mereka bunuh dan yang mereka salib. Dan itulah keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka juga tidak yakin kalau telah berhasil membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Yang jadi pertanyaan, ketika Allah mengangkat Nabi Isa, yang diangkat itu ruhnya atau jasadnya? Yang diangkat apa? Ruhnya atau jasadnya? Ada 3 pilihan. Ruhnya saja, jasadnya saja tapi ruhnya ditinggal, atau ruh dan jasadnya. Baik. Kalau ada orang yang meyakini yang diangkat oleh Allah adalah ruhnya saja, berarti apa? Mati. Beliau mati. Karena ketika ruh itu diangkat sementara jasadnya ditinggal, maka orangnya mati. Kalau kemudian jasadnya diangkat, ruhnya dibiarkan, tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin jasad diangkat, ruhnya tinggal, tidak mungkin. Dan kemungkinan yang ada hanyalah yang ketiga. Ruh dan jasadnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan kaum muslimin ahlu sunnah, bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ruh dan jasadnya. Berarti tidak mati Nabi Isa. Sampai detik itu beliau tidak mati. Beliau diangkat oleh Allah ruh dan jasadnya. Kok bisa, Pak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kembalikan kepada satu prinsip ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itulah para ulama menegaskan, yajibul iman bi anna Isa ibn Maryam rufi'a ila samai bi jasadihi wa ruhihi hayyan lam yamut hatta al-ana wa lam yaqtulhu al-yahud wa lam yusallibuhu walakin syubbiha lahum faza'amu annahum qataluhu wa salabu. Wajib untuk bagi kita untuk mengimani, wajib bagi kita untuk mengimani bahwa Isa bin Maryam diangkat ke langit, jasad dan ruhnya dalam posisi hidup dan tidak mati. Sampai sekarang orang Yahudi tidak pernah membunuhnya, tidak pernah menyalib beliau, namun diserupakan dengan orang lain dan mereka menyangka kalau mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kok bisa, Pak, manusia yang usianya berarti panjang sekali, ribuan tahun? Kalau kita sebut misalnya sepakat beliau lahir di tahun 1 Masehi, berarti usia beliau sudah 2024 sekarang dan belum mati-mati. Jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang membuat kalian heran? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam usia yang panjang, dengan semuanya serba keteraturan. Baik. Karena itu, siapa yang masih kesulitan untuk memahami Nabi Isa diangkat oleh Allah ruh dan jasadnya, maka dia perlu belajar Ali Imran dan An-Nisa dalam ayat yang tadi kita baca. Dan saya pernah menjumpai ada jamaah yang punya keyakinan Nabi Isa sudah mati.
dan diangkat oleh Allah dalam posisi sudah mati, dan itu keliru. Yang benar Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam posisi hidup. Kalau diangkat dalam posisi mati, sama seperti keyakinan Yahudi dan Nasrani, yang mereka meyakini Nabi Isa sudah mati. Tayyib. Selanjutnya, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin. Sebagian orang enggak mau percaya, seperti kelompok Mu'tazilah dan kanan kirinya Ahlul Kalam, Aqlaniyun, yang mereka mengembalikan akidah kepada logika, sehingga enggak mungkin secara logika ada manusia yang turun dari langit. Enggak mungkin secara logika ada manusia yang turun dari langit. Ditolak. Sementara kaum muslimin Ahlussunnah bisa menerimanya dengan baik, karena Nabi SAW menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di surat An-Nisa ayat 159 mengisyaratkan hal itu. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada satupun di antara ahli kitab kecuali la yu'minan nabihi, mereka akan beriman kepada Isa qabla mautihi, sebelum wafatnya Isa, sebelum kematian Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan kelak di hari kiamat beliau akan menjadi saksi bagi mereka. Baik, fokus di ayat ini. Silahkan dibuka An-Nisa 159. Tapi sudah ada di buku ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, Qala Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na dzalika. Kata Ibnu Jarir dikutip oleh Ibnu Katsir. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna dari ayat ini. Para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Pendapat yang pertama, qabla mauti Isa, yang dimaksud dengan sebelum kematian Isa, maksudnya adalah yuwajjahu dzalika ila anna jami'ahum yusaddiquna bihi idza nazala liqatlid dajjal fatasirul milalu kulluha wahidah wa hiya millatul Islam al-hanifiyah dinu Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud mereka beriman kepada Isa sebelum kematiannya, maksudnya adalah mereka semua akan membenarkan Isa ketika beliau diturunkan oleh Allah. Mereka semua akan beriman kepada Isa ketika diturunkan oleh Allah, dalam rangka untuk membunuh Dajjal. Maka seluruh agama ketika itu jadi satu, yaitu agama Islam yang merupakan agama Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Sehingga maksud dari pendapat pertama dari tafsir ini adalah bahwa ketika Nabi Isa turun, ahli kitab ada dua golongan. Pertama, mereka yang beriman, dia beriman kepada Isa dan akhirnya masuk Islam. Ketika beriman kepada Isa, jadi dia masuk Islam. Sisanya yang enggak mau masuk Islam dibunuh. Sehingga manusia yang tinggal di alam ini tinggal semuanya Muslim. Al-milal tasiru wahidah. Agama ketika itu hanya tinggal satu, yaitu Islam. Selain itu tidak diterima. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, wa yada'ul jizyah. Di hadis itu ya. Anda lihat hadis di atas rawahul Bukhari wa Muslim, ada kalimat wa yaqtulul khinzira wa yada'ul jizyah.
Yang dimaksud yada'ul jizyah, beliau menggugurkan jizyah. Menggugurkan jizyah maksudnya tidak lagi menerima jizyah. Pilihannya masuk Islam atau dibunuh. Itu turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik. Jangan bicara undang-undang ya. Undang-undang apa itu Pak yang membolehkan kayak gitu? Nanti bertentangan dengan fakta internasional. Jangan, nggak usah bicara kayak gitu ya. Memalukan nanti kalau dibandingkan dengan tanda hari kiamat, kondisinya seperti apa. Wa yadul jizyah, tidak menerima jizyah. Kalau sekarang ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan ahli kitab, maka ahli kitab dikasih dua pilihan. Masuk Islam atau bayar jizyah dan boleh bertahan pada agamanya. Itu sekarang. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, maka pilihannya tinggal satu, masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Sehingga seluruh agama tinggal satu. Fatasirul milalu kulluha wahidah. Maka seluruh agama tinggal satu karena Nabi Isa tidak menerima agama yang lainnya. Dan ini semakna dengan sabda Nabi SAW, la yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di semua tempat yang di situ ada siang dan malam. Agama ini akan sampai di semua tempat yang di situ ada siang dan malam. Di mana yang ada siang dan malam? Di mana, Pak? Seluruh permukaan bumi. Sehingga pada waktu itu Islam datang di Mekah dalam keadaan masyarakatnya menentangnya dan kaum muslimin dalam posisi lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersabar karena agama yang saat ini beliau perjuangkan akan sampai di seluruh tempat yang di situ ada siang dan malam. Padahal dari satu orang, dari satu titik, kemudian menyebar ke seluruh penduduk bumi. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla mauti kitabi. Pendapat yang kedua, dan tidak ada satupun di antara ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian ahli kitab. Saya ulang ya. Wa qala akharun, dan sebagian ulama berpendapat tidak ada satupun di antara ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya. Dan yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang masuk Islam di akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka dikasih pilihan, mukmin atau mati. Maka siapapun yang dia masuk Islam bertahan hidup. Kalau dia enggak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia mati. Maka dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan pendapat Ikrimah, salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, la yamutun nasrani walal yahudi hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani yang mati kecuali mereka nanti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka masuk Islam sebelum kematiannya. Karena mereka dikasih dua pilihan, masuk Islam atau enggak mati. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, wa aula hadhil aqwal bis-sihhah al-qaul awwal wa huwa annahu la yabqa ahadun min ahli al-kitab
ba'da nuzuli Isa alaihissalam illa amana bihi qabla mautihi ay qabla mauti Isa. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa tidak tersisa di kalangan ahli kitab setelah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam kecuali dia akan beriman kepada beliau sebelum kematian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wala syakka an hadha alladhi qalahu Ibnu Jarir rahimahullah huwas sahih. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan tidak diragukan lagi apa yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir adalah pendapat yang benar. Tayyib. Lalu beliau mengatakan, li'annal maqsuda min siyakil ayi fi taqriri budlani madda'athu al-yahudu min qatli Isa wa salbihi wa taslimi man salima lahum minan nasara al-jahala dzalika. Karena maksud dari ayat adalah menegaskan batilnya akidah Yahudi yang mengatakan kalau mereka telah berhasil membunuh Isa dan menyalibnya. Lalu ayat ini turun menjelaskan kepada Yahudi, nanti seluruh ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum Nabi Isa mati di akhir zaman ketika Allah turunkan Isa. Karena mereka hanya dikasih pilihan, kalau enggak masuk Islam, mati. Wa innahu bakin hayy. Wa innahu bakin hayyun, dan beliau itu masih ada, masih hidup. Wa innahu sayunzalu ya qabla yaumil qiyamah, dan besok beliau akan diturunkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa yang diturunkan kok Nabi Isa, enggak nabi yang lain? Ibrahim atau Nuh atau Adam atau siapa? Tapi yang diturunkan kenapa Nabi? Kenapa yang diturunkan Nabi Isa? Hikmahnya untuk menegaskan kepada seluruh Yahudi bahwa sosok yang kalian nyatakan telah dibunuh, beliau masih hidup. Dan merekalah nanti akan dibantai oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan mereka mati ketika mencium apa? Baunya Nabi Isa, wanginya Nabi Isa, dan aroma beliau bisa dicium dalam jarak sejauh mata memandang. Dan di saat itu ad-din kembali menjadi satu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ridha alam ini bergerak kecuali ketika agamanya menjadi pemenangnya. Liyudhhirahu 'alad dini huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama dan ilmu yang benar, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan di atas seluruh agama yang lainnya. Tayyib. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan kelak di hari kiamat mereka akan jadi saksi. Kelak di hari kiamat beliau akan jadi saksi terhadap mereka. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika diturunkan oleh Allah, beliau mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau turun bukan untuk jadi nabi, tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hakim. Beliau menjadi hakim. Sehingga pada saat beliau turun, lalu datang waktu salat, maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam meminta agar Imam Mahdi yang jadi imam. Dan beliau mengatakan, imamukum minkum. Imam untuk kalian adalah dari kalian. Takrimatallahi lihadil ummah, dan itu merupakan bentuk Allah memuliakan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
sebentar lagi akan turun di tengah kalian Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Beliau sebut sebentar lagi, padahal jaraknya ribuan tahun. Karena masa dan waktu itu pendek, dan semua yang pasti datang itu dekat. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang pasti datang itu dekat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Kata Nabi SAW, hakaman muqsita. Beliau jadi hakim yang adil. Fayaksirus salib. Beliau patahkan salib. Karena ini yang dianggap sebagai media untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diyakini oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu oleh orang Yahudi media itu dibanggakan, kemudian dijadikan, lalu oleh ahli kitab media itu dibanggakan, dijadikan gantungan kunci, jadikan kalung, dan seterusnya. Terjadilah dialog di Amerika. Ada seorang pendeta yang membuka konsultasi syariah dalam agamanya online, ya, lewat telepon. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa kalian memakai kalung salib? Ya, ini benda yang kami agungkan. Kenapa? Apakah karena Tuhanmu dibunuh dengan itu? Betul. Dan itu realitas sejarah yang diyakini oleh mereka. Lalu si penanya ini, andaikan Tuhanmu itu dibunuh pakai kursi listrik, kamu pakai kalung kursi listrik. Beliau malu dan diam, tidak bisa jawab. Sehingga seharusnya kan begini ya. Kalau ada orang punya pengalaman pahit terhadap sesuatu, kalau ada orang punya pengalaman pahit terhadap sesuatu, biasanya gimana? Dia akan trauma, ketakutan. Misalnya ya, ada orang ngelihat bapaknya atau keluarganya ditusuk dengan pedang atau dengan apa begitu, sampai mati di hadapannya. Dan dia melihat pedang itu. Maka mungkin ketika dia trauma, melihat benda ini, takut dia, menghindar. Ini aneh ini Pak. Ini salib kalau diyakini sebagai media untuk membunuh orang yang dia cintai, seharusnya apa? Tapi tidak tahu, ini dibalik. Ini dibalik. Malah benda ini yang dicintai. Sehingga dibanggakan. Pada waktu penyerangan daerah Syam, terjadi perang besar ya. Kaum muslimin di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka menyaksikan pertama kali pemandangan yang mereka lihat. Orang Nasrani bawa salib yang besar sekali kan, sambil menyanyikan lagu Nasrani di masa itu. Sehingga kata para sahabat, kami mendengar seperti ada suara lebah. Saking banyaknya pasukan Romawi dan mereka membawa salib yang sangat besar dibawa ketika perang. Pada saat peristiwa perang yang terjadi penaklukan daerah Romawi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk, di peristiwa perang Yarmuk. Namun Masya Allah, ketika itu perbandingannya berapa? Sahabat jumlahnya berapa? 300.000. Sementara mereka di angka berapa? Jutaan Pak. Dan itu bisa memukul mundur orang Nasrani. Kemenangan telak yang dimiliki oleh kaum muslimin di peristiwa perang Yarmuk. Baik, mereka agungkan itu, maka kelak di akhir zaman pada waktu Nabi Isa diturunkan oleh Allah Ta'ala, beliau mematahkan salib, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi. Karena dua ini menjadi sumber kesesatan yang dinisbahkan kepada Isa. Yang pertama salib, yang kedua darah babi. Darah babi dianggap apa? Sebagai minuman rohani. Dicampur dengan khamr, wallahu a'lam, oplosan saya tidak tahu. Sehingga beliau membunuh babi.
yang itu salah satu di antara titik sengketa antara kaum muslimin dengan ahlul Injil, yang dianggap bahwasanya di Injil babi tidak diharamkan kecuali babi hutan. Ada tambahan apa? Hutan. Padahal sebelumnya tidak ada tambahan hutan. Wa yad'ul jizyah, dan beliau melepaskan jizyah. Artinya jizyah tidak lagi diperlakukan, tidak ada pilihan jizyah. Sehingga ketika itu pilihannya masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Wa yafidul mal, dan harta melimpah hatta la yaqbaluhu ahadun, sampai orang sudah tidak lagi mau menerima sedekah. Sehingga kalau sekarang orang berlomba-lomba mencari dan ingin mendapatkan sedekah, kelak di hari kiamat atau kelak di mendekati akhir zaman, harta itu melimpah ruah sampai orang sudah tidak lagi menerima sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis tentang Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ada banyak sekali. Di sini hanya salah satu sekuel penggalan peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, meskipun masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Wa ahadithu nuzul Isa bin Maryam fi akhir zaman mutawatiratun kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli hadis. Hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir sebagaimana yang ditegaskan oleh para ahli hadis, lebih dari satu ahli hadis seperti Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, Al-Albani wa ghairihim, dan yang lainnya. Wallahu alam. Dan insyaallah kita bisa dengan mudah memahami keberadaan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, meskipun mengimani ini dianggap sulit oleh sebagian orang. Tayyib, sekarang kita akan sambung ke penjelasan berikutnya, yaitu keluarnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, Jim, khurujul Mahdi Al-Muntadhar huwa ar-rajulu min ahlil baiti yuwati'u ismuhu isman nabiyyi yakhruju fi akhiriz zaman yu'ayyidu ad-din wa yudhhirul adla wa ya'ummul muslimin wa Isa bin Maryam yusalli khalfah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdi ta'ala salli bina fayaqul la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatullahi li hadhil ummah. Akhrajahu al-Haritsu bin Abi Usamah fi musnadihi bi isnadin jayyidin kama fis sahihah lil Albani. wa hadithu khurujil Mahdi di halaman berikutnya. Wa hadithu khurujul Mahdi fi akhiriz zaman mutawatiratun kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahlil hadisi kal hafiz Ibni Hajar wasakhawi wasyuyuti wasyaukani wa Ibni Baz wal Albani wa ghairihim. Baik, kita beralih ke poin Jim C ya. Khurujul Mahdi Al-Muntadhar. Keluarnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Gelarnya Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang ditunggu-tunggu. Sehingga disebut dengan Al-Muntadhar karena beliau ditunggu kehadirannya. Sebab beliaulah yang nanti akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Siapakah Al-Mahdi? Huwa ar-rajul. Beliau adalah seorang lelaki
min ahlil bait, termasuk ahlil bait, keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Yuwati'u ismuhu isman nabi, nama beliau sama dengan nama nabi, yaitu Muhammad. Dan ayahnya juga sama, bin Abdillah. Sehingga Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdillah Al-Mahdi. Yakhruju fi akhir zaman, beliau hadir, beliau keluar di akhir zaman. Yu'ayyidud din, menguatkan agama. Wayudhirul adla, menampakkan keadilan, memenangkan keadilan. Wa ya'ummul muslimin, dan beliau menjadi imam bagi kaum muslimin. Wa Isa bin Maryam yusalli khalfah, sementara Isa bin Maryam salat di belakangnya. Ada yang ketinggalan? Baik. Apa makna yu'ayyidu? Menguatkan. Apa makna yudhiru? Memenangkan atau menampakkan. Apa makna iwati'u? Sama. Iwati'u kalau bahasa kita itu nepai, nyocoki, ngepasi. Nah, itu yuwati'u. Yuwati'u ismuhu isman nabi, nama beliau ngepasi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna khalfah? Di belakangnya. Wa Isa bin Maryam yusalli khalfah, Nabi Isa bin Maryam salat di belakang beliau sallallahu alaihi salat di belakang Imam Mahdi. Nah, sehingga ini menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Imam Mahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatullahi lihadil ummah. Ketika Nabi Isa bin Maryam turun, maka pemimpin mereka yaitu Al-Mahdi mengatakan, Ta'ala salli bina, tolong imami kami. Bahasa Arabnya apa? Ta'ala salli bina, tolong imami kami. Fayaqul, lalu Nabi Isa mengatakan, la, enggak boleh. Inna ba'dakum amiru ba'din, kalian itu menjadi pemimpin bagi yang lain. Sehingga yang jadi imam tidak boleh aku, tapi yang lain di antara kalian. Takrimatullahi lihadil ummah, kata Nabi Muhammad SAW, itulah bentuk Allah memuliakan umat ini. Sampai ada seorang Nabi yang sholat di belakang salah satu di antara umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa salat di belakang Imam Al-Mahdi. Diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya dengan sanad jayyid sebagaimana disebutkan dalam silsilah as-sahihah. Dan hadis tentang keluarnya Al-Mahdi di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir. Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli ilmi, kama nassa, sebagaimana yang ditegaskan. Nassa artinya apa? Menegaskan.
ala dzalika, akan hal itu, akan kesimpulan itu, ghairu wahidin, lebih dari satu, min ahlil ilmi, ahlil hadis, di kalangan para ahli hadis. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Al-Albani dan yang lainnya. Walhamdulillah. Sehingga hadis berkaitan dengan Al-Mahdi sahih atau tidak? Sahih. Hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi adalah hadis yang sahih, valid, dan beliau nanti akan muncul di akhir zaman. Disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi minna, ahlul baiti, yuslihuhullahu fi lailatin. Imam Mahdi ahlul bait, yuslihuhullah fi lailatin. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Baik, apa yang dimaksud Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam? Ibnu Katsir menjelaskan, Annal Mahdi yatafaddalu Allahu alaihi bita'limihi wa irsyadihi wa taufiqihi wa yatubu alaihi fi lailatin. Imam Mahdi diberi keistimewaan oleh Allah dalam waktu semalam. Allah ajarkan beliau, Allah berikan taufik beliau, Allah berikan petunjuk kepada beliau, dan Allah menerima taubat beliau dalam waktu semalam. Sehingga kemarin biasa saja, kemudian terjadi malam hari, besok luar biasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa qala Mula Ali Qari. Ali Qari menyebutkan, yuslihuhu Allahu fi lailah, ay yuslihu amrahu wa yarfa'u qadrahu fi lailatin wahidah aw fi sa'atin wahidah minal lail. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan beliau, meninggikan derajat beliau hanya dalam satu malam atau di salah satu waktu di satu malam. Haitsu yattafiqu ala khilafatihi ahlul halli wal aqdi fiha. Dan ahlul halli wal aqdi langsung sepakat untuk menunjuk beliau sebagai khalifah. Baik. Ini keterangan Ali Al-Qari, di antara ulama Hanafiyah yang banyak memberikan syarah untuk hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba lihat akidah manusia terkait Al-Mahdi. Ada yang ekstrim dan ada yang mu'tadil. Ada yang ekstrim dan ada yang ideal. Ada yang ekstrim di mana dia mengatakan Imam Mahdi sudah ada sejak masa silam. Mahdi kecil itu sudah ada sejak masa silam. Dan beliau bersembunyi di dalam gua yang disebut dengan Gua Sirdab di usia 5 tahun dengan membawa mushaf Fatimiyah, dan nanti akan muncul di akhir zaman. Dan itu diyakini terjadi sekitar tahun atau sekitar abad 4 Hijriah. Di usia 5 tahun masuk ke dalam Gua Sirdab di sekitar abad 4 Hijriah, dan nanti akan muncul di akhir zaman. Ini keyakinan Syiah. Ramado akal. Coba, usia 5 tahun masuk ke dalam gua sendirian dan nanti akan muncul di akhir zaman. Udah? Kemudian dia jadi Al-Mahdi. Yaitu keyakinan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam.
Lalu mereka urutkan mulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, kemudian anak-anaknya Hasan, Husain dan seterusnya sampai 12 orang. 12 itu yang terakhir harus Al-Mahdi, tidak boleh selain Al-Mahdi. Cuman mereka salah perhitungan, sehingga 12 itu kerap sekali, padat di awal, setelah itu kosong dalam waktu ribuan tahun. Pemerataannya nggak bagus. Sehingga sampai sekarang Imam Al-Muntadhar itu tetap mereka tunggu, Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam. Karena Imam Mahdi muncul di akhir zaman. Dan sudah ada waktu kecil masuk ke dalam gua sampai sekarang. Kok bisa masih hidup? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ya aja nemen-nemen kaya ngono ya. Kalau nggak ada dalil, mana mungkin kita bisa percaya selain hanya membual. Baik. Keyakinan yang kedua, ini juga ekstrim ya. Imam Mahdi sudah muncul. Imam Mahdi sudah muncul. Dan itu pernah ada di zaman Muhammad Al-Ghunaiman. Muhammad Al-Ghunaiman pembaca Masjidil Haram. Terjadi sekitar tahun berapa itu? Muhammad Ghunaiman. Ghunaiman ini pernah membaca Masjidil Haram. Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Tahun 1350-an. Muhammad Al-Ghunaiman ini yang pernah membaca Masjidil Haram, dia muridnya Syekh bin Baz. Muhammad ini muridnya Syekh bin Baz dan dia itu punya sepupu. Sepupunya namanya Muhammad bin Abdullah. Termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait. Kemudian dia yakini sepupunya ini termasuk Imam Mahdi, atau dia yakini sepupunya ini Imam Mahdi. Nah, dia berusaha untuk meyakinkan masyarakat gimana caranya agar kaum muslimin mau percaya kalau ini Imam Mahdi. Akhirnya Masjidil Haram dibaca. Dia membawa peti mayit, isinya senjata. Isinya senjata, dan ketika masuk tidak seketat sekarang ya. Akhirnya nggak dicurigai. Masuk, udah. Ternyata timnya itu sudah menyebar di dalam masjid. Begitu sudah di dalam masjid, mereka sholat, langsung bawa senjata itu, kemudian menyandra imamnya. Mic-nya direbut, sudah ada mikrofon. Zaman Syekh bin Baz, sudah ada mikrofon. Dan mengumumkan bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi telah hadir. Orangnya ada di sini. Siapa yang tidak mau membaiat beliau akan dibantai, dibunuh. Banyak sekali orang yang dibunuh di Masjidil Haram. Sudah? Sampai akhirnya negara Saudi turun tangan menyelesaikan orang ini, dan disebutkan dalam peristiwa itu pada saat mereka jadi buron melarikan diri dan masjid kembali bisa dikuasai oleh negara, mereka jadi buron melarikan diri. Lalu terjadilah kontak senjata di padang pasir. Dalam salah satu keterangannya, Muhammad bin Abdullah ini dia berlari mendekati para tentara yang nembaki sambil membawa batu dilemparkan. Ditembaki berkali-kali itu nggak kena-kena. Sampai sebagian tentara ada yang mau mengatakan ini Imam Mahdi. Karena nggak kena-kena, Pak. Tembak nggak kena-kena itu. Sampai ada sebagian tentara yang mau meyakini ini Imam Mahdi. Karena tidak mungkin bisa dibunuh. Imam Mahdi nggak mungkin bisa dibunuh. Tapi akhirnya kena juga. Ya. Mati. Gagal jadi Imam Mahdi. Baik.
Dan ada juga orang yang pernah merebut mik Masjidil Haram dan dia mengatakan ana al-mahdil muntadhar. Saya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia ditangkap askar, masuk penjara. Semua itu terjadi berulang. Makanya kalau kemudian mik Masjidil Haram kok diamankan sedemikian rupa, karena itu jadi rebutan manusia sedunia. Jadi rebutan manusia sedunia. Sehingga kalau itu tidak diamankan, nah itu bisa berbahaya. Dan banyak kejadian di mana orang berusaha untuk merebutnya dan mengatakan Imam Mahdi al-Muntadhar. Lalu belakangan muncul di Indonesia. Orang mengatakan ya, Imam Mahdi sudah ada. Kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan dia dijaga oleh para ulama. Ketemu di Masjid Nabawi. Sekarang dirahasiakan. Kalau memang Imam Mahdi kok dirahasiakan? Ya ini orangnya membual. Tahu maksud saya ya? Yang suka cerita tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Apa-apa dikit dihubungkan dengan tanda hari kiamat. Tapi laris dai kayak gini. Saya juga heran, ini orang kok laris banget. Memang menarik ya, kalau dia bicara gedabrus itu menarik. Nah itu semuanya adalah orang yang terlalu ekstrim dalam meyakini Imam Mahdi. Keterangan dalam hadis tadi kita dapat kesimpulan Imam Mahdi dikatakan oleh Nabi SAW yuslihuhullahu fi lailah. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Artinya hari ini normal, tidak ada apa-apa dan tidak ada orang yang membaiat beliau. Selisih semalam, malam harinya beliau perbaiki. Allah kasih taufik, Allah kasih limpahan hidayah, Allah terima taubatnya. Besoknya seluruh masyarakat sepakat Al-Mahdi. Allah gerakkan hati orang mukmin untuk membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting adalah kita perlu tahu Imam Mahdi baru muncul setelah ada Dajjal. Maka semua klaim yang mengatakan sudah ada Imam Mahdi, semuanya adalah dusta. Sebab Imam Mahdi itu baru muncul setelah fitnah Dajjal. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya. Ada pertanyaan, apakah ketika Nabi Isa turun, umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan nanti akan bersatu, atau yang ke-72 itu akan menolak kehadiran beliau? Apakah ketika Nabi Isa turun, umat Islam yang terpecah menjadi 72 golongan akan menjadi bersatu? Wallahu alam, saya tidak mengetahui tentang itu. Yang jelas ahli kitab dan orang kafir pilihannya tinggal dua tadi. Kalau enggak beriman, maka dia mati. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ada agama yang lain selain agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Sedangkan apakah firqah-firqah yang lain kemudian ikut hilang, hanyut dan mereka semuanya jadi satu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas semua yang menolak Nabi Isa turun, begitu beliau turun kan tidak bisa ditolak lagi. Pasti dia akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, yang berikutnya disebutkan dalam hadis tadi bahwa jizyah akan digugurkan atau tidak lagi diterima. Bagaimana dengan pajak? Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pajak ya? Apakah pajak juga akan hilang? Ya, masalahnya negara Indonesia masih ada atau tidak kita tidak tahu ya. Negara Malaysia masih ada atau tidak, negara yang lain masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Karena ketika itu kaum muslimin jadi satu kesatuan pemimpin. Sehingga semuanya dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan ketika Dajjal turun, suasana
menjadi sangat mencekam karena manusia sebelum Dajjal turun mengalami musim paceklik selama berapa lama? 3 tahun. Dan di tahun yang terakhir Allah tidak menurunkan hujan sedikit pun dan tidak menumbuhkan tanaman satupun. Sehingga langit tidak turun hujan, tanah tidak bisa menumbuhkan tanaman. Selama 1 tahun. Nandur apapun gagal. Maka di saat itu manusia hanya menggunakan perbekalan yang dia punya dan orang dalam keadaan semuanya serba miskin. Kemudian Dajjal baru muncul dan Dajjal muncul menawarkan kesejahteraan. Siapa yang mau beriman kepadanya maka dia dikasih harta oleh Dajjal. Makanannya melimpah, ternaknya jadi sehat-sehat. Tapi siapa yang tidak mau beriman kepadanya maka kehidupannya semakin sengsara. Nah, di saat itu bisa jadi negara jadi sudah tidak ada. Bisa jadi, tapi kita tidak tahu. Sehingga ketegangan yang ada tinggal antara muslim dengan non-muslim. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang lain karena tidak berhubungan dengan tema, kita akan sampaikan pada saat waktunya mencukupi di kemudian hari. Insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi